Ampera News, amanat penderitaan rakyat. Dugaan tindakan kekerasan yang dilakukan diduga oleh Ketua DPC Gerindra Kabupaten Pesawaran berinisial ARJ yang juga calon dari anggota Dewan Pesawaran. Saat ini dilaporkan ke aparat penegak hukum terkait melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur. Dugaan kekerasan ini berawal dari laporan keluarga korban ke media Ampera Newscom. Korban adalah Yasir 17 tahun, Embasiru 17 tahun, Leonardo 15 tahun, OKR Nanda 21 tahun, dan satu wanita bernama Desi Basari. Memang ada pohon kelapa yang biasa kami itu ngambil dugaan di situ, bahkan kalau kami ngambil dugaan di situ aja masyarakat situ minta gitu ibaratnya. Jadi kami waktu itu kawan yang tiga ini ngambil dugaan lah di situ. Jadi saya sama abang saya di mobil nunggu kawan saya. Nah, kami lagi nunggu lama-lama kok Dorani nggak balik-balik. Ternyata kami dengar suara tembakan-tembakan. Begitu kami dengar suara itu, kami nengok belakang. Ternyata kawan kami tiga ini udah ditahan sama Pak Sakariko. Udah dianiaya. Iya, udah dianiaya. Jadi mereka ini udah melepas tembakan. Pak Riko itu ini udah ditahan. Pak Riko itu siapa? Kalau boleh tahu, ya Pak Riko siapa Pak Riko? Calon dewan dari Gerindra. Dari fraksi mana ya? Dapil berat. Terus setelah membuang tembakan, setelah itu ada dari pihak mereka datang ke mobil kami, gedor-gedor, buka gitu. Jadi kunci mobil kami mau diambil gitu. Akhirnya mobilnya diperiksa mobilnya. Akhirnya abang saya ini turun. Begitu abang saya turun, abang saya ke sana, saya nunggu di mobil dulu kan. Karena kata abang saya jangan turun dulu katanya. Begitu abang saya ngecek sana, lepas tembakan lagi Pak Riko itu. Nah, begitu saya masih di mobil, datang lagi. Begitu abang saya datang lagi sama yang nggak tahu siapa, mungkin supirnya, ngegiring kami. Akhirnya saya yang turun. Begitu saya yang turun, kenapa om, kata saya. Dia megang beceng pakai senpi, ditodong-todong begini ya. Duduk kamu. Diacung-acungin ya Dia pistolnya. acungin kepala saya. Duduk kamu. Ya enggak om tahu nggak siapa saya, kenal saya enggak om, saya orang sini loh om, kata saya. Ini rumah saya om, yang samping om ini. Gak ada urusan katanya. Duduk kamu. Sambil becek ini ditaruh di sini saya om, disuruh duduk. panggil mak kamu. Nah saya telepon lah mama saya video call om. Begitu saya video call, diangkat sama mama saya ngomong lah sama Pak Riko itu. Kenapa bang, kata mama saya. Begitu mama saya ngomong, ini maling katanya. Oh, pistolnya apa ya? Yang nodongin pistol siapa? Pak Riko. Pak siapa? Pak Riko Ya, Pak yang Riko. calon anggota dewan. Yang calon anggota dewan ya. Jadi ketika saya lagi video call itu, ini beceng tadi sambil ditodongin, ini maling katanya sambil nodongin beceng itu. Terus saya bilang sama Pak Riko itu, ya jangan bentak-bentak mama saya om, kata saya, jangan bentak-bentak. Kamu ini katanya, ada bapak-bapak satu botak, badannya agak gemuk, botak. Jadi saya langsung ditepis muka saya. Ya. Hernanda. Penganiayaan. Ya. Itu bisa dijelaskan bang, kapan kejadian dan kronologisnya seperti apa bang, dan berapa korban? Jadi saya cerita sedikit ya, untuk kronologisnya sendiri itu terjadi pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 dengan terlapor atas nama Ahmad Riko Julian. Uraian kejadian pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 jam 02.15 ketika itu sedang duduk bersama kawan-kawan Oka, yaitu kawan-kawan itu namanya salah satunya saudara Embasirullah Hak, sudah itu saudara Leonardo Abimael, sudah itu saudara Yasir Manan, sudah itu saudari Diana Desi Masari. Sudah itu setelah mereka duduk-duduk di situ di dekat rumah
pelaku ataupun terlapor. Tak lama kemudian terlapor keluar dari rumah dengan membawa sejenis senjata api dan diledakkannya ke atas. Lalu kami dipanggil oleh pelaku agar mendekat kepada pelaku. Kemudian saya dan kawan-kawan mendekat kepada terlapor. Ketika itu Oka mendekat, pelaku langsung memukul Oka berikut kawan-kawan. Sudah itu dengan menggunakan gagang yang sejenis senjata api, lalu pelaku menodongkan senjata tersebut ke kening Oka dan kawan-kawan dengan alasan bahwa kami melakukan pencurian di tempat tersebut. Begitu kronologis ringkasannya. Jadi sempat dilakukan pemukulan itu terhadap berapa orang dulu, Bang? Ini kan awalnya si terlapor ini melakukannya terhadap 3 anak. Oka, sudah itu Basirullah sama Leonardo Abimael. Itu dari klien kita sendiri, Bang, di sana kan itu jam 2. Iya. Kondisi ada di sana main atau siapa, Bang, itu bisa diceritakan? Ya mungkin namanya remaja lah ya, Bang. Mereka ini kan masih dibilang masih anak-anak lah. Ya mungkin pada waktu itu mereka nongkrong gitu aja, Bang. Karena kebetulan si saudari Diana Desi Mayasari ini kan bertetanggaan dengan saudara terlapor ini, pas sebelahan rumahnya itu, gitu loh. Dan mereka nongkrong itu nggak jauh dari situ juga ada lapangan sejenis pasung gitu, fasilitas umum, itu, Bang. Itu pacar dari siapa, Bang? Dari pacarnya Yasir Manan. Jadi pada saat melakukan pemukulan itu Yasir itu udah berada Di dalam mobil. sama perempuan itu. Di dalam mobil. Itu, Bang, dikatakan juga, Bang, ada senjata, Bang, yang ditenteng. Itu dari keterangan klien kita, Bang? Kalau dari keterangan klien kita ya nggak ada. Kita logis aja lah, Bang. Ya kan, masa iya sih anak-anak seperti itu, ya kan, apalagi itu emang berada di wilayah rumahnya Diana Desi, ya kan, masa mereka berani mau aneh-aneh di situ, Bang, gitu, Bang. Jadi untuk pemukulan sendiri, Bang, itu sempat didudukkan atau langsung melakukan pemukulan? Kalau menurut cerita dari anak-anak ini, mereka suruh di nongkrong, Bang. Jadi setelah mereka duduk nongkrong, barulah digetokin kepala mereka ini, Bang, pakai senjata api, Bang. Jadi untuk korbannya tahu berapa? Apa yang dialami, Bang, saat ini? Kalau bicara apa yang dialami, ya mereka memar-memar di kepala, Bang. Karena yang memang yang dipukul itu di atas kepala ini, Bang. Gitu, Bang. Jadi untuk kondisi, Bang, trauma atau sekolah hingga saat ini? Kalau dibilang kondisi, kita juga kasihan melihat anak-anak ini, Bang. Traumanya, ya kan, sudah itu memang mereka merasa ada yang sakit-sakit di badan, kan gitu. Kepala ini yang terutama, Bang. Kepala ini sakit, Bang. Terus kejadian ini kita sudah lapor ke mana, Bang? Ya, untuk kejadian ini kita sudah ngambil langkah-langkah hukum, Bang. Salah satunya kita sudah mencoba untuk membuat laporan polisi, Bang. Alhamdulillah semalam kita sudah buka laporan polisi di Polresta Bandar Lampung. Jam 11-an, Bang, kita datang ke sana. Itu, Bang. Harapan kita ke kepolisian sendiri, Bang? Untuk harapan kita ke kepolisian, mudah-mudahan apa yang terjadi bisa terungkap dengan sebenar-benarnya, fakta, sesuai fakta tindakannya, Bang. Kan juga dikatakan, Bang, dilaporkan balik terkait dugaan pencurian, Bang. Dan ada juga sekitar CCTV yang diperlihatkan, Bang. Ya. Itu tanggapan kita, Bang? Kalau Ya. CCTV sendiri harus gimana? Ya kalau emang dia mau berani buka CCTV itu ya kita nggak masalah, Bang. Kita juga di situ ada keuntungannya, Bang. Kenapa? Mungkin dari CCTV itu juga kita tahu dari awal kejadian, Bang. Anak-anak ini gimana, kan gitu. Nggak masalah gitu, Bang. Itu hak dia, Bang. CCTV full ya, Bang? Iya. Kita buka sama-sama, kan gitu. Ya. Ya kalau untuk usia para korban ini variatif, Bang. Ada yang 15, 16, 17 dan kebetulan juga untuk
pihak dari pelapor, yaitu klien kita sendiri, itu sudah dewasa bang, umurnya 21 tahun bang. Nah, Sementara tanggapan Komnas Anak Provinsi Lampung Arianto Werta saat dikonfirmasi dan kediaman. Ya. Bang, kita selaku Komnas, Ketua Komnas Perlindungan Anak Provinsi Lampung bang, menanggapi perkara dugaan penganiayaan yang dilakukan Ketua DPC Partai Gerindra Pesawaran Riko ini seperti apa bang? Ya, terima kasih. Memang kami sendiri dari Komnas Anak, bahkan ini sudah sampai di Jakarta. Ya, persoalan ini kita sangat menyesalkan atas kejadian ini, apalagi pelakunya ya yang jelas-jelas mempunyai identitas yang jelas sebagai ketua partai, apalagi dia sebagai caleg akan menjadi wakil rakyat ke depan. Nah kemudian ya dari kami aspek perlindungan anak ya, tentu Komisioner Nasional Perlindungan Anak akan berada di belakang dan akan bersama Kepolisian Daerah Lampung, khususnya Polresta Bandar Lampung. Kami akan kawal ini sampai dengan tuntas, sebagaimana di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022, itu jelas bahwa ya ini melanggar pasal 76C. Kita melihat saja, sanksi hukumnya jelas. Melihat apalagi melakukan. Tetapi yang jelas bagi kami selaku perlindungan anak, betapa berat beban anak ini ya menghadapi trauma psikis yang dialami oleh si anak oleh perbuatan si pelaku ini. Karenanya kami tetap akan kawal ini, siapapun kami tidak akan mundur, karena ini pembelajaran untuk semua, bukan hanya terhadap kasus ini saja, tetapi ke depan jangan seenak-enaknya, semaunya diri, karena punya kekuatan, punya uang, punya ini, tidak bisa. Negara kita negara hukum, kita harus tunduk pada hukum. Oleh karenanya kami tetap akan kawal ini sampai tuntas. Tidak selesai di Lampung, kita akan teruskan sampai Mabes Polri, Bareskrim, apalagi kami punya kerjasamanya antara Komisi Nasional Perlindungan Anak dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oleh sebab itu, saya mohon adik-adik juga dari media, masyarakat, dikawal persoalan ini. Kita sama-sama agar menjadi proporsional, ditempatkan pada posisi yang benar. Memang kalau saya melihat di dalam berita, anak bawa ini segala macam. Tetapi di pihak lain, saya baca di berita bahwa ada CCTV. Dibuka CCTV. Siapa yang benar? Ini tidak bisa bohong-bohong. Tetapi saya lihat dan saya pelajari dari pemberitaan bahwa anak itu sudah diperiksa, ya, tidak memenuhi unsur, ya, bukti-bukti tidak bisa ini, sehingga anak-anak itu dilepaskan, dipulangkan, ya. Nah artinya dari sisi itu, jadi oleh sebab itu Komnas Perlindungan Anak tidak ingin ini berbuat main-main, karena kami akan kawal hingga tuntas. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan.